bekerja sama. Sekarang aku nunggu, ya kan? Mana yang mau gabung lagi. Pertemuan antara Bu Mega dan Pak Prabowo sudah ada titik terang? Secepatnya, beliau berdua sangat berkeinginan, ya. Selamatkan demokrasi! Selamatkan demokrasi! Mas Ulil, tadi kita bicara soal bagaimana pentingnya ada koalisi, tetapi juga pentingnya check and balances. Ya. Saya sempat mengatakan bahwa Mas Ulil ini agak sedikit tidak konsisten. Ya. Satu sisi pernah mengatakan oposisi itu asik, tapi kemudian sekarang juga membutuhkan koalisi yang besar. Padahal kalau kita ingat ya, Mas Ulil, 3 Oktober, pukul 8:30 malam di Kompas. RUU Ciptaker yang dengan ya. cepat disahkan oleh DPR, karena memang begitu voting, semua kekuatan yang di luar pemerintahan kalah banyak dengan suara partai politik pendukung pemerintah. Bahkan Anda mengatakan ini DPR dan pemerintah seperti tuli, Ya. dan ini adalah cerminan oligarki. Ya. Sekarang Mas Ulil berbeda 180 derajat. Saya mau minta klarifikasi, karena Mas Ulil juga sebagai ketua di PBNU, dan PBNU sekarang sudah mendapat izin konsesi tambang. Ya. Apakah karena ini seorang Ulil Absar Abdallah berubah pandangan? Saya memang mengalami perubahan pandangan di dalam melihat politik Indonesia ya. Saya menggunakan pandangan yang dalam beberapa acara podcast ya, saya sebut sebagai cara pandang multiple maslahat ya. Jadi maslahat untuk Indonesia itu tidak hanya satu saja. Kebebasan politik, adanya oposisi, check and balance itu satu maslahat. Kemudian kesejahteraan yang bisa dijamin untuk masyarakat juga kemaslahatan. Keamanan yang bagus, keamanan yang stabil juga. Jadi maslahat itu tidak satu. Nah, kalau begitu sekali lagi saya minta klarifikasi. Apakah kemaslahatan karena kesejahteraan itu karena PBNU dapat izin tambang, sehingga Mas Ulil lebih melihat sejahtera dan tidak lagi seperti dulu? Ya, saya tidak mau mengomentari pertanyaan itu secara spesifik, tapi yang bisa saya katakan adalah bahwa kemaslahatan bangsa itu banyak, sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa kalau terjadi kemunduran atau realisasi ya kemaslahatan yang kurang ya di satu sektor, bukan berarti bahwa seluruh ini menjadi jelek gitu. Nah, bagi saya sekarang mulai lebih banyak fokus perhatian saya, Rosi, lebih banyak kepada kemaslahatan, yaitu soal pemerintahan yang efektif di dalam pembangunan. Karena memang ada masalah serius di sini. Kalau kita tidak betul-betul menyelesaikan mandat ini atau tujuan besar ini secara serius, ya kita bisa kehilangan sangat ketinggalan. Ada momentum yang hilang. Tapi begini, Mas Ulil, ada satu pembangunan yang harus kita kejar, betul. Ya. Ada pemerintahan efektif untuk mewujudkannya. Ya. Tetapi menurut Mas Ulil, ketika Mas Ulil mengatakan masih diperlukan suara-suara kritis, apakah itu dari satu partai yang di luar pemerintahan atau kelompok akademisi, teman-teman aktivis, suara kritis semacam apa yang menurut Mas Ulil itu tidak mengganggu pembangunan? Karena di sini rasanya sangat abu-abu sekali. Satu sisi pokoknya pembangunan harus jalan, tapi sisi lain tetap mengharapkan suara kritis. Jadi bagaimana Anda mendefinisikan suara kritis itu? Ya, suara kritis ini tentu susah didefinisikan karena bentuknya banyak sekali. Tetapi ada satu hal yang menurut saya perlu kita waspadai ya, terutama nanti di dalam pemerintahan Pak Prabowo. Jadi suara-suara kritis yang sebagian kemudian muncul di dalam media sosial ya, itu kadang-kadang diungkapkan dengan cara yang vulgar. Nah, pemerintahan itu bukan lembaga yang abstrak. Pemerintahan itu atau penguasa itu isinya manusia. Manusia itu punya perasaan, punya darah, punya daging. Tidak semua penguasa seperti Pak Jokowi yang cukup sabar menghadapi kritikan-kritikan yang vulgar seperti itu. Pak SBY juga cukup sabar. Nah, pertanyaan saya, apakah Pak Prabowo cukup sabar? Nah, ini yang saya khawatirkan. Karena begini, kalau misalnya keadaannya karena
Karena gini, orang mengkritik itu terdorong oleh kadang-kadang emosi yang tidak terkontrol, kemudian keluar dalam... Saya ingin menggunakan definisi Mas Ulil saja yang pernah Mas Ulil tuliskan. Cara kita menjaga presiden adalah dengan cara memberikan kritik ketika ia mengeluarkan kebijakan yang tidak benar. Ya. Jadi mungkin kita kesampingkan caci maki yang ada di platform sosial media, tetapi lebih pada kritik untuk mengingatkan. Tapi begini Rosi, saya mengatakan bahwa perkembangan politik itu dinamis sekali, termasuk perkembangan politik oposisi dan kritik ini. Kalau kritik ini berkembang dengan cara yang makin vulgar, bisa men-trigger respon balik dari penguasa. Ini yang bagi saya juga kita harus semua pihak di dalam bangsa ini harus memiliki rasa semacam civic duty, kewajiban civic itu. Oke, kita mengkritik pemerintah, tapi civic duty yang kita kerjakan melalui kritik ini tujuannya apa sebetulnya? Oke. Mas Ulil agak mencemaskan atau agak mengkhawatirkan atau mungkin lebih pada belum tahu bagaimana kemudian presiden terpilih merespons ini. Apakah cukup punya kesabaran atau tidak? Seperti Pak SBY dan Pak Jokowi. Kenapa? Kalau tidak cukup, kenapa Anda meragukan soal kesabaran? Saya terus terang gini, cukup senang melihat composure atau kesabarannya Pak Prabowo sejak debat Pilpres sampai sekarang ini. Cukup sabar menghadapi kritik-kritik yang vulgar dan kadang-kadang dengan cara yang lucu juga, humor ya. Itu cukup bagus. Saya kepengen ini bertahan terus. Saya berharap ya pemerintah Pak Prabowo nanti tolong jangan mengganggu terutama X ya, media sosial yang namanya X. Karena ini media sosial memang tidak merupakan media sosial yang dipakai. Sampai sekarang tidak pernah terbukti, maksudnya kenapa khawatir rasanya? Karena ada indikasi. Kemarin di ujung pemerintahan Pak Jokowi ini ada menteri kita yang kepingin menutup X, meskipun itu wacana. Tapi ini kan wacana yang juga tidak bisa dianggap remeh. Kalau misalnya X ini berkembang secara vulgar, seperti di Brazil, Rosi. Di Brazil itu sekarang media sosial yang namanya Twitter atau X ini menjadi perdebatan besar sekarang. Oke, jadi Anda ingin mengatakan bahwa semoga ingin memberikan catatan, semoga berharap presiden terpilih nanti memiliki kesabaran yang cukup, yang lebih untuk melihat semua kicauan yang ada di media sosial. Oke. Mas Ulil sendiri tetap kita memiliki confidence ya dengan transisi ini dan menjadi modal besar bagi bangsa ini untuk mengawali babak baru dalam melihat pemerintahan selanjutnya. Sedikit saja, menurut Anda catatan kritis bagaimana supaya 3 presiden yang sudah bertemu, ada Pak Jokowi, ditemui oleh Pak SBY, kemudian menemui Pak Prabowo, catatan kritis supaya ketiganya ini tetap menjadi simbol harmonisasi. Karena bagaimanapun juga tetap Pak Prabowo adalah yang memegang mandat selama 5 tahun ke depan. Ya, bagi saya yang penting adalah begitu presiden baru dilantik, itu berarti memang ya ini etik dan adab dan fatsun politiknya adalah berarti pagi menyingsing, pagi yang baru, hari yang baru menyingsing dengan matahari yang baru. Dan tidak boleh ada matahari kembar di dalam sebuah negara. Itu berbahaya, Rosi, berbahaya sekali, mengganggu banyak hal. Jadi semoga pengertian seperti ini kita miliki sebagai bangsa oleh para elit-elit juga di elit politik kita difahami ini, sehingga ya pemerintahan Pak Prabowo bisa berjalan dengan cukup baik, tetapi Pak Prabowo juga menghormati semua mantan presiden sebelumnya. Ini kalau terjadi akan merupakan legacy yang sangat besar dari Pak Prabowo ke depan, dan legacy ini sekarang sudah disiapkan pancang-pancangnya oleh Pak Jokowi ya dengan cara merangkul semua pihak ini. Ya, kita berharap itu terjadi itu. Terima kasih Mas Ulil untuk perspektif Anda di Rosi. Terima kasih. Terima kasih juga bagi Anda yang telah menyaksikan Rosi. Saya Rosiana Silalahi, kita ketemu lagi Kamis depan. Tetaplah di Kompas TV, independen terpercaya.